Selanjutnya untuk mengintegrasikan Firebase database di project kita harus menambahkan di project Gradle dan app Gradle untuk Gradle script-nya. Nah, sebelumnya kan kita sudah membuat untuk layout-nya ya, dari sign in, kemudian splash screen, mulai dari splash screen, kemudian splash screen nanti dilanjutkan ke activity get started, kemudian lanjut ke ini ya, sign in atau new account, kemudian new account, registrasi halaman activity, registrasi 1, dilanjutkan untuk registrasi kedua, memasukkan foto profil, nama, kemudian ini your passion, kemudian selanjutnya ada sign in. Nah, selanjutnya ada home dan juga success register. Ini notifikasi kalau kita sudah berhasil mendaftar di akunnya. Dari tadi user, password, nama, email address, dan foto profil itu sudah tersubmit di data Firebase-nya. Kemudian akan keluar notifikasi untuk sukses registernya. Nah, selanjutnya kalau sudah bisa sign in, nanti kita akan mengambil data username dan password yang dimasukkan di data register tadi waktu membuat akun baru. Kita retrieve atau mengambil datanya dari Firebase database-nya. Oke, selanjutnya kita akan di buat Gradle, kita akan integrasikan dulu. Di sini kita menambahkan class path-nya untuk com.google.cms Google Service 4.3.10 sesuaikan dengan rekomendasi versi yang saat kita membuat project di Firebase Console-nya. Kita kopikan saja ini karena saya sudah masukkan dan sudah saya Gradle. Ini kalian nanti tinggal masukkan saja di dependensinya di Gradle project. Kemudian selanjutnya kita klik untuk buat Gradle di aplikasi. Kita akan menambahkan suatu dependensi. Sebelumnya kita akan menambahkan plugin dulu. Nah, kalau belum kita integrasikan dengan Firebase Database, di sini kan hanya com.application. Di sini kita akan menambahkan untuk plugin ID-nya com.google.cms.google Service. Ini saya sudah tambahkan dan sudah saya Gradle dan tidak ada error. Nah, biar mempercepat waktu ya, daripada nanti kita lama menunggu proses Gradle. Nah, selanjutnya kita tambahkan di dependensinya. Di dependensi kita akan menambahkan, yang pertama adalah kita tambahkan untuk Firebase Boom-nya. Implementation platform com.google Firebase Boom yang versi 29.0.0 ini juga kita sesuaikan dengan versi yang direkomendasikan saat proyek kita dibuat di konsol Firebase. Kalau enggak, kita buka aja tadi di file Firebase Library. Nah, selanjutnya kita akan memanfaatkan fitur real-time database dan database storage, kemudian authentication dan UI database. Sehingga kita akan menambahkan library-nya implementation untuk Firebase database 20.0.2 ini untuk real-time database. Kemudian untuk yang Firebase storage kita menggunakan versi yang 20.0.0. Kemudian untuk authentication kita menggunakan Firebase Auth 21.0.1 dan Firebase UI database yang versi 8. Nah, selanjutnya setelah kita tambahkan, kita Gradle sampai tidak ada error dan sinkronnya sukses ya. Oke, kalau sudah, kita akan lanjutkan untuk proses tadi. Yang pertama adalah tadi ya, registrasi itu kan registrasi pertama kita membutuhkan username, password, dan email address. Nah, si user itu akan mendaftar dan memasukkan data username, password, email address ke dalam. Nanti ketika diklik continue, nah data ini akan tersimpan dulu di Firebase database-nya. Kita akan menambahkan di sini di kelas Java-nya di register one. Nah, ini sebelumnya kita sudah membuat untuk kelas activity register one ini untuk perpindahan antara activity dan juga untuk penyimpanan data lokal. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan untuk integrasi database-nya. Di sini kita akan masukkan database reference
Jadi di sini reference kita pakai instansiasi misalnya reference. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan untuk penyimpanan database-nya di dalam. Nah, jadi di sini di button continue untuk memberikan action klik listener-nya, ketika diklik continue, maka data di edit text user, password, dan email address akan tersimpan dulu di database Firebase, real-time database, sesuai dengan username-nya untuk collection-nya. Nah, di sini kita tambahkan untuk menyimpan data di Firebase. Nah, sebelumnya kita sudah membuat untuk penyimpanan data lokal untuk username key-nya. Kita akan menambahkan di sini, kita akan pakai untuk reference sama dengan Firebase database get instance. Kita pakai get instance get reference child. Nah, child ini kita akan mengisi dengan child user ya. User. Nah, child user ini adalah child yang tersimpan di Firebase. Referensinya tadi di video sebelumnya di Firebase Console, ketika kita create real-time database, itu waktu kita membuat database-nya itu di dalamnya kan ada child-childnya ya, ada user, ada nama pelatihan, nama course. Nah, kita akan setelah kita masukkan get instant reference-nya, kita masukkan child-nya nanti isi namanya apa. Nah, selanjutnya kita masukkan lagi untuk child-nya. Nah, jadi di dalam child user itu nanti akan tersimpan dokumen-dokumen sesuai dengan nama username-nya. Nah, kita akan memberikan per dokumen itu suatu label child-nya tadi. Child-nya ini nanti akan sesuai dengan nama username-nya. Sehingga kita di sini username.get text ini kita tambahkan .toString. Nah, kita masukkan kembali untuk add listener-nya, add listener for single value, new value event listener. Nah, kita akan mendapatkan di sini kita add listener for single value, kita akan mendapatkan data snapshot. Data snapshot ini yang fungsinya nanti kita akan istilahnya snapshot ya, memasukkan data-data tadi username, password, email address, fungsinya untuk itu sesuai dengan child-nya tadi, child username. Kemudian kita akan memasukkan di sini data snapshot. Kita di sini ya, ini kan data snapshot untuk instansiasinya get ref ini get ref child username set value. Ini username get text. Kita masukkan fungsi get text untuk mengambil value-nya. Get text, kemudian .toString, kita konversikan ke dalam bentuk string, kita tutup. Nah, selanjutnya kita kopikan saja. Ini kita kan untuk mengambil child username. Nah, kita akan masukkan untuk yang password dan email address. Kita copy saja karena sama. Nah,
jangan lupa diganti untuk shieldnya. Di sini kita ganti password. Selanjutnya di sini kita ganti email address. Ya, email address kita copy saja dari variabel yang ada di atas. Email address kita kopikan untuk di shield yang ketiga. Kita ganti di sini. Jangan lupa set value-nya juga diganti karena nanti akan mengambil sesuai dengan ID-nya. Kalau tidak diganti nanti isi value-nya password semua. Kita ganti juga di sini email address. Nah, selanjutnya setelah kita mengisikan fungsi untuk data snapshot, kita akan untuk intent go to register ini untuk berpindah. Jadi nanti setelah klik button continue, maka data akan mempush menyimpan data username, password, dan email address yang diketikkan dalam edit text. Selanjutnya klik continue, maka akan tersimpan di database Firebase. Nah, selanjutnya maka activity akan berpindah ya dari register 1 ke register kedua. Di sini ada button back untuk perpindahan activity dari register register yang pertama ke activity sign in. Nah, untuk setting untuk penyimpanan database Firebase sangat mudah dan sangat simpel. Kita tinggal memanfaatkan library-library dari database Firebase. Nah, selanjutnya di sini saya akan menambahkan suatu loading ya. Loading di sini ini untuk username akan tersimpan secara lokal menggunakan metode penyimpanan lokal shared preference atau preferensi bersama. Kalau untuk preferensi bersama di sini digunakan menyimpan dengan metode user ya, key dan value. Jadi di sini adalah kita menyimpannya menggunakan username key dan data value-nya adalah username dari getText. Kita mengambilnya, kita ubah ke dalam string. Jadi berbeda di sini kita bisa menyimpan Firebase database. Ini kita bisa mempush data value-nya sesuai dengan shield-nya. Sedangkan dengan shared preference ini adalah penyimpanan lokal atau penyimpanan preferensi bersama. Firebase database dengan IDE di project kita. Nah, di video sebelumnya kita sudah membuat suatu project di Firebase Console, kemudian kita mendapatkan untuk file Google Service JSON-nya. Nah, selanjutnya bagaimana ya cara untuk integrasi si Firebase storage-nya, Firebase database ini bisa kita integrasikan dengan project kita di Android Studio. Nah, untuk mengintegrasikannya kita ada dua cara. Yang pertama adalah kita bisa menggunakan di sini di menu tools. Nah, kita klik di sini, kita bisa klik Firebase, kemudian akan muncul tampilan asisten konten. Nah, kita bisa mengintegrasikan Google Firebase dengan project Android Studio kita. Nah, di sini akan muncul tampilan fitur-fitur dari Firebase. Nah, kita coba pilih untuk real-time database. Kita klik, kemudian di sini akan ada Get Started with Real-Time Database. Nah, selanjutnya kita klik Connect to Firebase. Kita klik Connect. Nah, di sini your application is to boot before connecting to Firebase. Nah, selanjutnya ketika kita klik boot, maka kita akan direferensikan ya ke suatu browser. Nah, browser default yang sudah kita set. Soalnya di sini file setting. Ya, jangan lupa untuk akun Gmail-nya kita harus masuk di IDE kita
itu untuk akunnya kita sudah sinkronkan akun tersebut, itu yang akan kita gunakan untuk membuat project Firebase Console-nya. Nah, di bagian tools, web browser, nah di sini kan ada beberapa pilihan web browser yang kalau kita akan link atau apapun itu yang terintegrasi dengan browser, nah kita bisa set di sini atau Chrome kah atau Firefox. Di sini saya pilih untuk Chrome-nya karena akun Google-nya itu saya bukanya di Chrome, jadi saya defaultkan ke Chrome-nya. Nah, selanjutnya kita di bagian kanan atas ini untuk akunnya, kita jangan lupa untuk login akun dulu, akun yang akan kita gunakan untuk nanti membuat project Firebase Console-nya. Setelah itu kita connect Firebase. Nah, setelah terkoneksi, kita nanti akan disuruh tadi build. Nah, ketika klik build, kita coba klik build. Nah, diklik build di sini. Nah, di sini Gradle build running. Gradle ini adalah nanti akan membuat di bagian Gradle kita. Nah, ini untuk classpath menggunakan Google Service. Kemudian untuk di app Gradle kita akan apply plugin Homecom Google.cms Google Service-nya. Oke, kita tidak akan menggunakan yang ini, kita stop aja. Nah, selanjutnya adalah kita akan menggunakan untuk file Google Service yang sudah kita download tadi. Setelah kita buat, kita akan masukkan, kita pilih project. Nah, kita akan kopikan ke dalam ini package kita ya. Penyimpanannya misalnya di folder D, kemudian kita akan buka. Di sini akan ada Gradle, Adia, dan app. Kita buka app. Nah, ini file Google Service.json yang sudah kita download tadi ketika kita membuat project di Firebase Console-nya. Nah, itu file itu akan kita simpan di package app di sini di dalam project kalian. Kita akan buka di sini. Nah, di sini package name-nya kita cek dulu udah sama belum dengan project di IDE kita. Di sini com.firejobcourse.apps. Kita lihat. Kita kembali ke Android ini. Di sini package-nya com.firejobcourse.apps. Sudah sesuai ya. Ya, karena untuk filenya ini bisa terintegrasi harus sama untuk nama package-nya. Nanti ketika kita build APK-nya, maka tidak akan terjadi crash. Nah, selanjutnya setelah kita mengcopy di dalam package app di sini, dalam project kalian untuk file Google Service-nya. Selanjutnya, kita akan menambahkan untuk classpath di build Gradle-nya.